Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-10 seri yang kedua. Kitab Hagai pasal 2 pasal yang terakhir dari kitab Hagai dengan perikop pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat dan janji kepada Zerubabel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu.
Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, Tidak. Berkatalah pula Hagai, Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, Tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, Begitu juga dengan umat ini, dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya, Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang-balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir-balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Hagai pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang berkat melayani pekerjaan Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Hagai 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20 dengan bunyi nas. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya.
mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Kemarin ketika kita mempelajari tentang orang Israel yang menyatakan bahwa mereka belum bisa memulai membangun kembali rumah Tuhan yang hancur itu. Pekerjaan tidak dapat dimulai selain alasan pribadi, juga dikarenakan rintangan yang dibuat oleh musuh-musuh mereka yang dalam pasal 2 disebut sebagai orang najis pada perikop yang kedua. Sehingga walaupun mereka datang ke rumah Tuhan membawa daging kudus yang dapat kita artikan sekarang sebagai persembahan yang ditaruh dalam punca baju mereka, dan walaupun itu bersentuhan dengan perkakas-perkakas suci, atau seperti persembahan sekarang ini telah masuk ke dalam pundi-pundi persembahan, tapi persembahan itu tidak dapat disebut kudus, karena mereka sengaja memberi dengan jumlah yang tidak penuh sesuai ketentuan untuk menghalangi pembangunan rumah Tuhan itu. Ibarat timbunan gandum yang seharusnya 20 gantang, tapi hanya diberi 10, demikian juga dengan pemerasan anggur yang seharusnya mendapat 50 takar, tapi hanya diberi 20 takar saja. Oleh sebab itu, apa yang mereka persembahkan disebut najis oleh Tuhan, karena bagaimana yang kurang itu dapat dipakai untuk memperlancar pembangunan rumah bagi Tuhan. Lihat Hagai 2 ayat 13 dan ayat yang ke-17. Tapi bukan hanya masalah persembahan yang diberikan tidak penuh. Komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4, halaman 1175 alinea ke-8, halaman 1176 alinea pertama, dan pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja, halaman 333 alinea ke-5, 334 alinea pertama dan alinea ketiga, dan halaman 334 alinea kedua menjelaskan alasan yang lain, yaitu orang Samaria mencoba menghalangi pekerjaan pembangunan ini dengan laporan-laporan palsu mereka. Tapi segera dengan mudah aksi mereka itu mendatangkan kecurigaan dalam pikiran sebagai tersangka. Tapi sudah terlanjur, keputusasaan ini menghinggapi orang-orang Yehuda, maka mereka menjadi tidak percaya dan acuh tak acuh sehubungan dengan pekerjaan yang telah Tuhan tandai akan dilakukannya. Akhirnya, mereka ditentang oleh Smerdis, si perampas kekuasaan. Kemudian ia menghentikan pekerjaan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu terhenti sampai tahun kedua pemerintahan Darius Raja Persia. Tapi ketika Darius naik tahta, ia mengesampingkan pekerjaan dan larangan perampasan kekuasaan. Namun orang-orang yang tadinya paling tertarik dengan pembangunan itu pada awalnya tetap acuh tak acuh. Mereka salah menerapkan nubuat yang diberikan melalui ilham ilahi. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan dan menyatakan bahwa waktu untuk membangun belum tiba, dan bahwa sampai hari-hari selesai sepenuhnya, mereka tidak akan melakukan pekerjaan itu. Tetapi ketika mereka meninggalkan bangunan rumah Tuhan, bait suci tempat mereka biasa menyembah Tuhan, datanglah teguran yang menghiburkan mereka. Penghiburan itu datang tidak sampai 1 bulan lamanya sesudah pekerjaan membangun bait suci dimulai kembali. Para pembangun menerima pekabaran lain yang membawa penghiburan, yaitu kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Tuhan sendiri memberikan dorongan melalui nabinya. Kuatkanlah hatimu hai Yosua. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terang besar Alkitab Hagai 2 ayat 5. Sahabat-sahabat firman,
seperti kepada Israel yang pernah berkemah di muka Gunung Sinai, di mana Tuhan telah memaklumkan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Keluaran 29 ayat 45 dan 46. Demikianlah kini, walaupun terdapat kenyataan bahwa mereka telah kembali memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, berdasarkan Yesaya 63 ayat 10, sekali lagi Allah melalui pekabaran-pekabaran nabinya mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan mereka. Sebagai pengakuan terhadap kerjasama mereka dengan rencananya, Ia membaharui kembali perjanjiannya bahwa Roh-Nya akan tinggal di antara mereka, dan Ia mendorong mereka supaya janganlah takut. Berdasarkan ayat yang ke-6, Hagai pasal 2. Sahabat-sahabatku, ajakan yang sungguh-sungguh dan penambahan semangat yang diberikan melalui Hagai juga dikukuhkan dan ditambah oleh Zakaria yang dimunculkan Allah untuk berdiri di samping dalam memberi dorongan kepada Israel untuk melaksanakan perintah supaya bangun dan membangun. Dan setelah pesan kedua Hagai, orang-orang merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh dengan mereka. Mereka pun tidak berani lagi mengabaikan peringatan yang berulang kali datang kepada mereka, bahwa kemakmuran dan berkat Tuhan bergantung pada ketaatan mereka sepenuhnya pada instruksi yang diberikan kepada mereka. Segera setelah mereka memutuskan bahwa mereka akan melakukan firman Tuhan, maka pesan tegurannya berubah menjadi kata-kata penyemangat. Oh, sahabat-sahabat surgawi, betapa penuh belas kasihan Tuhan yang kita miliki. Ia berkata, aku bersamamu. Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Dia meyakinkan orang-orang bahwa jika mereka taat, mereka akan menempatkan diri mereka pada posisi di mana Ia dapat memberkati mereka untuk kemuliaan namanya sendiri. Demikianlah dengan umat Tuhan. Jika umat Tuhan hanya mengandalkannya dan percaya kepadanya, maka Tuhan Allah akan memberkati mereka. Untuk itu, kepada anak-anaknya sekarang Tuhan memaklumkan, kuatkanlah hatimu, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Orang Kristen selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Cara Tuhan dalam menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang perlu kita ketahui ialah Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap kepadanya. Sekiranya orang-orang Kristen menyadari berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka supaya rencana musuh terhadap mereka tidak akan terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persunggutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyangkan mereka. Mereka akan mengakui Allah sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Mari, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pemimpin-pemimpin gereja, dan umat-umat Tuhan, mari kita sukseskan pekerjaan Tuhan di berbagai bidang sesuai dengan takaran berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu untuk pembangunan gereja, baik kegiatan-kegiatan gerejani seperti KKR, penginjilan-penginjilan melalui buku-buku, pelayanan di bidang kepemudaan, pelayanan di bidang wanita, kegiatan amal, atau apapun yang mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Walaupun mungkin banyak aral rintangan yang melemahkan menghadang di depan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, maju terus, jangan takut, sebab Tuhan berjanji bahwa Ia akan bersama-sama dengan kita. Berpartisipasilah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena di sanalah terdapat berkat. Seperti firman Tuhan berkata, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara
pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Berdasarkan Hagai 2 ayat 20. Juga berkat khusus seperti yang diberikannya kepada Zerubabel, yaitu menjadikan kita seperti cincin meterai, sebab kita telah dipilih menjadi umat pilihannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan rendah hati, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira, kerja baginya dalam kebun